Ya kalau sepengetahuan, sak roku iki ke dolim iku orang sing kalau bahasa Jawa kulak jare, kulak. Jadi orang yang tidak tahu persis, tidak tahu permasalahan. Itu dolim atau magdubnya? Itu magdubnya. Oh, magdub ya. Magdubnya itu jadi orang yang tidak tahu permasalahan, sok tahu, terus dia itu karena nggak tahu dia infokan itu. Ketidaktahuan dia infokan. Yang menjadi sebuah apa fitnahan perkara segala macam ya kaitannya pernah dengar istilah yang bukan urusannya diurus-urus. Nah itu maksud. Oh iya ya. Yang bukan urusannya diurus-urus sehingga itu membuat orang yang nggak bisa menempatkan diri. Jadi nggak ngerti persoalan, hanya menyerap omongan lalu dibicarakan kemana-mana. Ya memang nggak tahu, orang nggak tahu. Pada intinya iya karena budaya karena stain itu adalah kalau kita ingin ditolong sama Allah, Ya. mengabdilah. Iya. Abdi ini yang luas. Iya. Bukan hanya menyembah yang seperti sholat, puasa, tapi benar-benar pengabdian. Luas, pengabdian itu luas. Ya. Luas. Bisa jadi perpanjangan tangannya Allah untuk saling berbagi rizki, saling berbagi kebahagiaan. Iya. Dengan rasa sayang Rahman Rahim itu. Oh iya. Rasa Rahman Rahim. Setelah itu kan ada ayat selanjutnya, ayat ke-6 dari Al-Fatihah itu ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Yang kalau diterjemahkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini yang menarik, pemilihan kata sirat. Ya, sirat. Ada sirat itu maknanya jalan. Artinya itu jalan, tapi di lain ayat Allah juga memakai kata-kata torik, juga sabil. Apa ya kira-kira bedanya sirat, torik, sabil? Dan kenapa sirat dipasangkan dengan mustaqim? Dinas siratal mustaqim. Kita membreakdown dulu satu-satu. Jadi ada sabil. Sabil itu kan sebenarnya tujuan. Sabil itu atau tujuan atau tempat asal mau kemana kita gitu sabil, jalan sabilillah, sabil jalan orang-orang yang apa namanya menuju. Ya, itu sabil itu menuju. Jadi itu awal mula mau berangkat kan tahu dulu tujuannya. Oh ya. Nah itu sabilillah. Itinerary. Iya, jalan menuju jalan Allah kan itu sabilillah. Nah setelah itu kan baru torik. Ada syar'i. Sebelum ke torik ada syar'i. Oh iya ada syar'i, aturan. Mau naik apa? Gitu. Syar'i itu mau naik apa? Mau mengendarai apa? Mau pakai apa? Mau pakai jalan kaki, mau pakai naik motor atau naik mobil atau naik apa itu syar'i. Nah sekarang kan fenomenanya lucu. Itu sebuah kendaraan tapi kan dibuat untuk merek-merek tertentu. Syariah apa syar'i ini syar'i itu kan padahal itu sebuah jalan, bukan kata kerja, bukan kata benda kan. Nah setelah itu torik. Nah, ini torik ini sudah perjalanan mau lewat mana, mau lewat sudah di jalannya. Itu maksudnya torik itu sudah di jalan, sudah menjalankan. Mau lewat tol. Iya, lewat tol, lewat jalan utama, jalan biasa atau jalan terabasan. Nah pada akhirnya siratal mustaqim. Sirat itu berarti bisa kan kalau aku mengartikan itu sebagai ya sudah menuju, sudah sampai. Sehingga dia dipasangkan dengan mustaqim. Iya. Yang artinya sendiri mustaqim itu orang-orang yang atau jalannya siratal mustaqim itu tujuan daripada yang lurus tadi dulu, yang sudah terjadi. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang telah sampai. Ya, telah sampai di tujuan. Sirat itu sudah sampai. Yang memang parameternya Allah sendiri siratal mustaqim. Itu pemilihan Allah memilih siratal itu memang mustaqim ya. Mustaqim. Jadi sirat jalan mungkin terjemahnya lurus. Lurus bagi Allah kan belum apa bukan seperti yang kita anggap. Itu lurus. Kalau di surat apa itu apa namanya surat apa baca Arabi kota itu apa
Madinah. Bukan satunya lagi. Itu ada, aku lupa namanya surat apa itu kan, bahwa jalan-jalan orang yang itu yang sangat jalannya itu, orang yang beriman itu jalannya itu sangat tinggi dan terjal. Terjal itu. Berarti kan bisa juga ini berhubungan dengan ayat yang kelima tadi. Nasta'in itu pertolongan Allah, pertolongan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Iya. Nah, iya. Berarti sesungguhnya kita ini kan tersesat ya? Tersesat memang. Lah, sesungguhnya kita ini nggak tahu jalan sebetulnya. Iya. Gitu ya? Makanya jangan berpikir jadi orang suci, jangan merasa jadi orang baik. Karena Al-Fatihah kita masih meminta jalan yang lurus. Bisa jadi itu juga deklarasi kita bahwa aku masih tersesat loh, ya Allah kan gitu ya. Betul. Maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya. Kalau sudah merasa suci, merasa baik, ya gak pantes. Iya, gak pantes. Gak pantes baca Al-Fatihah itu ya. Iya, wagu, wong wis anu kok. Iya, gitu. Iya. Jadi pada dasarnya itu bahwa kita tidak tahu apa-apa, buta tentang apapun. Akhirnya kita minta pertolongan untuk menuju Shiratal Mustaqim. Ya, mustaqimnya. Mustaqimnya itu. Dan mungkin mustaqimnya itu di ayat selanjutnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Itu kan berarti bisa dipakai sebagai definisi mustaqim adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, atau jalan yang telah. Iya. Ini kata-kata telah. Iya. Yang telah dilewati oleh orang-orang terdahulu. Yang telah diberi nikmat. Diberi nikmat ya. An'amta 'alaihim. Betul, orang diberi nikmat. Jadi ada yang lucu ketika kalau saya tadaburi pribadi itu ada surat Al-An'am. Al-An'am ya. Artinya binatang ternak. Oh iya. Nah, ini kan kita sama-sama tadabur ya. Iya, sinau bareng. Ojo Allah itu menginginkan kita sebagai hamba itu fungsinya sebagai binatang ternak. Fungsi ya. Jangan dimaterialkan. Jangan terus moro berarti menungso kewan, enggak gitu. Fungsinya. Iya. Fungsinya binatang ternak, fungsinya domba, fungsinya sapi di kandang itu kan diberi makan, diberi minum, tapi diberi aturan juga. Diberi aturan. Jangan sampai lompat sana lompat sini. Dikasih batas mana, kapan bisa dia kawin, kapan dia belum kawin. Terus anak-anaknya juga dikumpulkan kan. Dan enaknya sebetulnya ya bukan kita menganggap binatang ternak tadi, tapi enaknya kalau kita sebagai binatang ternak, otomatis kita satu nggak perlu cari makan. Karena kita pasti diberi oleh peternaknya. Iya. Kita diberi perlindungan. Pertolongan itu tadi, kalau kita sakit ya diobati. Iya, diobati kan gitu ya. Yang menjadi tidak ditolong itu kan lari dari kandang. Ya. Lepas dari kandang itu. Dipangan macan nih, Job. Dan terus siapa sih ngobati, siapa yang makan? Iya. Kan lepas. Iya. Ya, jangan keluar dari kandang gitu. Jadi memang berarti kan sebetulnya bisa juga diartikan bahwa aturan itu sebetulnya melindungi kita. Bukan mengekang kita, bukan. Iya. Pada dasarnya. Kalau kamu sudah menjalankan itu tadi, terus kamu sudah menemukan mustaqim, sudah sampai, ya kamu nggak akan diberi aturan lagi kan? Iya, betul. Seorang anak kecil, kalau dikasih mainan dia nggak bertengkar, orang tuanya kan nggak mungkin marah. Ya, nggak mungkin ngasih aturan, nggak mungkin kan itu. Ketika anaknya dikasih mainan lalu dia bertengkar, pasti ada aturan. Kalau gitu sama adik seperti ini sama. Oh iya. Karena bertengkar, gitu. Makanya kan sama analoginya tadi kan an'amta 'alaihim, kalau memang para tadabbur berhubungan dengan surat Al-An'am itu Allah an'amta 'alaihim mengibaratkan. Jadi yang Allah beri nikmat, cara Allah yang beri nikmat. Jadi parameternya Allah, kita bicara kacamatanya Allah gitu ya. Itu seperti ibaratnya kamu punya peliharaan kucing. Ya, paham. Terus setiap hari kamu kasih makan. Itu kucingnya pasti merasa nikmat gitu. Nah, itu enak jadi kucing. Itu kan bahasa Allah. Nikmat jadi kucing. Turu kan. Yang penting kue nurut kan. Nurut aturannya Allah. Di dalam sangkar itu. Di dalam sangkar itu tadi. Itu. Enggak tukaran, enggak berebut segala macam kan.
Itu kan, dan kita kan melihatnya kan enak, nikmat itu, nikmat sekali. Ini kalau dari kacamata parameter. Tapi juga itu bisa disambungkan dengan arti kata Rob. Rob ya. Allah itu menyebut dirinya Rob, pemelihara. Berarti kan ya bisa berhubungan juga. Bisa. Kalau kita memang diibaratkan sebagai ternak, Allah yang melihara. Iya. Pemelihara, karena Rob sendiri artinya pemelihara. Kita peliharaan ya. Peliharaan. Jadilah peliharaan terbaik. Iya. Jadi Allah pasti tahu kapan sakit dan kapan sembuh. Kapan waktunya makan, kapan waktunya dibersihkan, iya. Dilindungi, ditolong. Iya. Itu jangan tadi, GR kalau itu manusia itu semuanya beres, semuanya sembuh karena manusia, jangan. Iya. Sapi nggak akan pernah sembuh ketika sakit disembuhkan oleh temannya sapi. Oh iya benar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lucu juga. Lucu. Ono sapi infus sapi. Nah, sapi kok ngewarna sapi gitu. Iya. Selanjutnya Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi menurutmu ya apa? Maghdub, ada maghdub bi alaihim waladhdallin. Maghdub sama dolin itu gimana menurutmu? Kalau aku maghdub itu sebetulnya kurang paham ya, tapi kalau aku tadaburi untuk dolin itu kan hampir mirip dengan kata-kata dolin ya. Menurut tadaburku, dolin itu artinya orang-orang yang berbuat berlebihan. Apapun, dalam hal apapun tuh, kalau dia berlebihan, otomatis dia akan merusak dirinya dan sekitarnya. Sholat itu juga bagus, baik banget. Tapi kalau berlebihan juga pasti ngerusak gitu. Kan gitu. Iya. Itu tapi kalau maghdub sendiri itu masih kurang paham aku. Gimana menurutmu? Ya kalau sepengetahuan, sak roku iki ke dolim iku orang sing kalau bahasa Jawa kulak jare, kulak. Jadi orang yang tidak tahu persis, tidak tahu permasalahan. Itu dolim atau maghdubnya? Itu maghdubnya. Maghdubnya itu jadi orang yang tidak tahu permasalahan, sok tahu, terus dia itu karena nggak tahu dia infokan itu. Ketidaktahuan dia infokan. Yang menjadi sebuah fitnahan, perkara segala macam. Ya, kaitannya pernah dengar istilah yang bukan urusannya diurus-urus. Nah, itu maghdub. Oh iya. Yang bukan urusannya diurus-urus sehingga itu membuat orang yang nggak bisa menempatkan diri. Jadi nggak ngerti persoalan, hanya menyerap omongan, lalu dibicarakan kemana-mana. Ya memang nggak tahu, orang nggak tahu. Beda dengan dolim. Dolim itu tahu, tapi dia punya cara untuk menyakiti, mengakali. Itu dolim. Tapi negatif ya. Negatif. Nah ini nggak tahu. Ini orang nggak tahu, tapi berupaya untuk. Orang nggak tahu, yang dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Iya. Orang nggak tahu yang dia nggak tahu apa yang nggak tahu. Dan nggak bisa kan kadang-kadang. Iya. Kalau cirinya orang kayak gitu kan dikasih tahu pun dia nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Nggak riset, nggak belajar, nggak tabayun, nggak apa. Pokoknya sekedar nyerap ini terus membuat ulas segala macam. Berarti bisa juga itu sama istilahnya, aku pernah dengar istilah ahmak. Sama, hampir sama itu maghdub. Ahmak itu orang yang nggak bisa dikasih tahu. Iya. Jadi dia kekeh dengan pendapatnya, benar. Padahal dia nggak tahu kalau itu salah. Diberitahu, dikasih tahu yang benar, dia nggak mau. Karena menurut dia itu sudah paling benar. Karena parameternya ada dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan itu kalau berkoalisi dengan orang dolim itu bagaimana coba? Akhirnya kan bicara itu sesat. Ya kan? Pada dasarnya itu semua maghdub, semua kesimpulan dari maghdub dan dolim kan sesat. Iya, sesat. Gitu loh. Jangan sampai ketika sudah siratal mustaqim terus jadi sesat. Oh iya. Ya kan? Sudah deklarasi mau minta jalan yang lurus kok jadi. Berarti itu kan spesifik banget ya. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta mustaqimnya itu siratal ladzina an'amta alaihim itu kan spesifik. Yang telah diberi nikmat, tapi yang bukan orang bodoh yang berlaku berlebihan. Iya, betul. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, kan itu terjemah. Iya. Tapi kan kita breakdown lagi menjadi maghdub dan dolim. Jadi memang Allah memberitahu parameter orang-orang yang Allah beri nikmat dan Allah sesatkan.
Itu kan kita bicaranya kan itu di sini. Dan lalu pada akhirnya kita mengaminkan itu bareng-bareng. Ya. Gitu. Supaya aminnya juga didengarkan Allah, diamini juga oleh Allah. Jadi amin berjamaah itu kan meminta setelah selesai dari bismillah, lalu diawali bismillah, diakhiri oleh amin. Amin. Dan ada huruf ba dan nun. Diawali dengan ba dan diakhiri dengan nun. Ya. Itu kan menarik. Ba dan nun. Itu cuman beda titik aja sebenarnya. Beda titik. Satu di bawah, satu di atas. Iya. Jadi kita semua ini sebenarnya kan bak-bak yang hidup. Bak-bak yang berhidup ingin menggapai nun. Jadi ketika amin menggapai nun, dalam hati kita nun hanya ada Allah, hanya ada Allah. Tapi kapan kita harus bahas ini. Iya. Kita harus fokus ke bahasan ini karena menarik banget menurut gue ya. Dari bak ke nun. Ini sama-sama model huruf hijaiyahnya sama, perbedaannya cuma di titik. Ini mungkin kalau kita breakdown bisa lebih luas ini ya. Lebih luas lagi. Apa-apa yang ada di Quran itu, jangankan kalimat, jangankan kata, huruf itu mau ditadaburi sampai nanti akhir zaman pun itu nggak akan selesai. Berarti hampir sama dengan nggak akan selesai. Aksara Jawa ya? Ya. Berarti sebenarnya huruf hijaiyah itu mungkin aksara juga ya? Aksara. Karena prinsipnya aksara itu satu huruf memiliki makna. Lah kan bahasa sendiri kan Arabnya itu kan aksara lakum. Oh iya. Jadi itu kalau kita bahasa Arab kan aksara. Ya, aksara. Ya. Iya sih menarik banget itu. Tapi aduh, maaf banget ini aku harus ada janji tadi sama teman. Oh iya. Tapi aku minum dulu kopinya ya. Hati-hati di jalan. Nah itu orang pasti kalau mau pamit. Oh iya. Hati-hati di jalan. Bukan otak-otak. Iya. Nah harapannya kalau di jalan pakai hati. Pakai hati. Bukan pakai otak. Ya. Karena ini ngikutin ini. Iya. Ya wis, pulang dulu Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.